Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Eksaudi 16 Mei 2021 terambil dari kitab Mazmur atau Psalmen pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan epistel atau bacaan dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat 19 diikat oleh topik atau tema kebahagiaan orang benar. Dalam bahasa Batak dituliskan hatuaun nihalak natigor roha. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, khotbah kita di Minggu Eksaudi 16 Mei 2021 dihubungkan dengan topik atau tema Minggu kebahagiaan orang benar. Hatuaun nihalak natigor roha. Saudara, Mazmur pasal 1 ini dapat dianggap sebagai Mazmur pembuka, Mazmur pendahuluan atau dalam bahasa Batak patujolo. Atau bisa juga disebut Mazmur pintu gerbang, Mazmur gapura. Kenapa pasal 1 ini layak dijadikan sebagai Mazmur pembuka, pintu gerbang, atau gapura? Karena di dalam Mazmur pembuka ini terkandung inti pengajaran keseluruhan Mazmur, yakni ajaran dan ajakan untuk memiliki akhlak serta perilaku yang baik, dan apalagi dorongan untuk mencintai firman Allah serta menjauhi yang jahat. Pemazmur melihat di zaman hidupnya keanekaragaman sikap, sifat, dan prinsip hidup manusia, dan itu dapat digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu orang benar, yakni manusia yang mengikuti jalan orang yang berperilaku baik, yang menaati Tuhan dan firman-Nya, ajarannya, bahkan justru itulah kesenangan hidupnya. Sebaliknya, kelompok yang kedua adalah kelompok orang fasik, yakni manusia yang mengikuti jalan orang yang berperilaku jahat. Saudara, kedua sikap ini sangat-sangat kontras dan ekstrim, bahkan bertolak belakang. Seperti dua jalan yang sangat berlawanan arah.
Dan kedua perilaku manusia inilah yang senantiasa saling berlomba. Siapa lebih cepat, lebih kuat untuk mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk orang-orang percaya pada zaman pemazmur. Itu sebabnya pemazmur berusaha sekuat-kuatnya menyadarkan pembaca pada zamannya dan bahkan pada zaman kita di saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar dengan tegas menghindarkan diri kita dari perilaku jenis yang kedua itu, yakni perilaku fasik. Makanya layak sekali Mazmur 1 ini ditempatkan sebagai Mazmur pintu gerbang, karena dengan membaca isi Mazmur pasal 1 ini, orang sudah mulai sadar bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup kita menelusuri pasal demi pasal dari kitab Mazmur berikutnya ini, kita harus mulai aware, penuh hati-hati, harus mawas diri bahwa akan banyak yang membuat hidup kita terpancing untuk jatuh masuk ke jurang fasik yang dalam. Dan yang paling menarik lagi, sesuai dengan khotbah kita di Minggu Eksaudi ini, bahwa kedua perilaku yang kontras tadi itu sangat-sangat berhubungan erat dengan yang disebut kebahagiaan, Bapak Ibu, yang nanti akan banyak kita sebut-sebut dalam khotbah ini sebagaimana tema Minggu Eksaudi. Apa hubungan kedua perilaku itu dengan kebahagiaan? Saudara, di jalan yang pertama, yakni perilaku orang benar. Nah, mereka inilah yang menurut pemazmur berkesempatan untuk mendapatkan atau menikmati kebahagiaan itu. Sedangkan mereka yang berjalan di jalan lain, yang berperilaku jenis yang kedua ini, yakni orang fasik, maka mereka sama sekali tidak akan kebagian keberkatan kebahagiaan itu. Saudara, mari kita ikuti uraian dan penjelasan tentang kebahagiaan dan bagaimana kita mendapatkannya. Saudara, tema Minggu Eksaudi 16 Mei 2021 ini menyerukan agar kita ikut menerima kebahagiaan sebagai orang benar. Hatuau ni halak nati goroha. Kebahagiaan adalah dambaan semua orang, Bapak Ibu, siapapun dia. Apa dia orang miskin dalam hidup sehari-hari? Apa dia sebaliknya orang kaya? Apa dia orang desa, orang kota, petani, saudagar, pejabat, pegawai rendahan, pegawai tinggi, pun pekerja gereja, dan bagi semua orang, semua kita mendambakan kebahagiaan ini. Tetapi pertanyaan sekarang, apa kebahagiaan itu menurut banyak orang? Menurut saudara, Bapak, Ibu? Dan apa menurut pemazmur di sini? Serta bagaimana kita mendapatkannya? Saudara, bagi kebanyakan orang kebahagiaan dirasakan apabila terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, termasuk mampu membutuhi uang sekolah dan berbagai-bagai keperluan anak-anak sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bagi yang lain, tentu berbicara tentang kebahagiaan tidaklah cukup hanya bisa membutuhi hidup sehari-hari seperti tadi, hingga membiayai kebutuhan uang sekolah anak-anak. Tetapi harus bisa juga menikmati berbagai-bagai kesenangan duniawi. Makan di restoran, di mall, kadang-kadang wisata keluarga ke tempat-tempat yang menarik untuk pandangan mata, dan lain-lain lah. Nah, di sanalah ditemukan kebahagiaan buat mereka. Bagi yang lain lagi, kebahagiaan itu bisa didapat apabila kita memiliki sumber-sumber nafkah yang mendukung lancarnya keuangan, pekerjaan yang menetap, bisa kiranya membeli setiap barang-barang rumah tangga, perlengkapan aksesoris rumah tangga yang dibutuhkan, dan sebagainya. Tetapi tidak kurang banyaknya orang yang menempatkan kebahagiaan itu sederhana saja.
Gak terlalu ribet, gak terlalu berlebihan. Misalnya ketika tanaman di pekarangan rumahnya, bunga-bungaan tumbuh subur, sudah berbunga-bunga. Setiap pagi dilihatnya, dipandanginya. Ini juga bisa membuat dia berbahagia. Yang lain, ada yang berbahagia hanya apabila dia bisa bermain-main dengan binatang peliharaannya, anjingnya misalnya, atau beberapa ekor anjing peliharaannya. Anjing-anjing itu mereka bawa ke sana kemari, jalan-jalan sambil memegang tali mereka di lehernya. Bahagia kiranya mereka seperti itu. Atau bermain-main bersama-sama kucing peliharaannya di rumah, dan yang lain-lain. Bisa berbahagia apabila bertemu misalnya dengan teman-temannya, merkobur-kobur, nongki-nongki di tempat teduh di Lapo, dan lain-lain dan lain-lain. Saudara, apa yang kita lihat di situ? Ternyata bagi semua orang, kebahagiaan itu tidak sama. Setiap orang punya standar yang berbeda-beda dalam menentukan, memilih apa, di mana, bagaimana dia memperoleh, mendapatkan kebahagiaan itu toh. Beda orang, beda jenis kebahagiaan yang dia cari atau dia kejar. Yang pasti, semua kebahagiaan tadi ditentukan oleh kemapanan hidup dan ketersediaan fasilitas hidup serta terpenuhinya selera kemanusiaan kita atau mereka. Dan mungkin saudara juga termasuk dalam salah satu dari yang sudah kita baru sebutkan tadi ya. Itu tidak salah, tetapi semua kebahagiaan tadi terbatas. Bila kita beranggapan bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh faktor-faktor kemapanan, ketersediaan, segala sesuatu yang kita inginkan, dan terpenuhinya hasrat apa yang kita harapkan selama ini, maka ingatlah bahwa kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Keinginan dan selera manusiawi kita tidak akan pernah puas-puasnya, Bapak Ibu. Sehebat apapun kepemilikan kita akan harta, akan uang, dan kita bisa membutuhi semua hidup sehari-hari. Itu ibarat minum air laut, tidak akan pernah puas. Selalu haus, haus lagi, haus terus. Saudara, bagaimana kebahagiaan itu menurut pemazmur dalam khotbah kita ini? Pada ayat 1 dituliskan, berbahagialah. Kata berbahagia yang dipakai pemazmur asarei atau aser atau asar, artinya to be blessed, blessing, happy, terberkatilah, terpasu-pasu mertua Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini, Bapak Ibu, adalah dalam konteks hubungan dengan Allah, dengan firman Allah, dengan kerohanian iman. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana pemazmur memaknai arti kebahagiaan itu dalam hidupnya dan dalam hidup semua orang percaya pada bagian-bagian berikut. Saudara, siapakah yang dapat disebut orang yang asrei, yang berbahagia, mertua itu dalam khotbah ini? Pada ayat 1 disebut, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, disebutkan di sini 3 hal. Tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Ketiga-tiga kata ini menggambarkan, kalau disebut tidak berjalan dalam bahasa Batak, mangihuton, jangan satu ide. Kalau disebutkan tidak berdiri dalam bahasa Batak, jongjong, dalam bahasa Ibrani dipakai lo amit, secara hurufi artinya to stay, to inhabit, artinya jangan tinggal bersama-sama, unak saja, Bu. Jangan satu pikiran, sependapat, sehati, saroha, sarobang. Kalau disebutkan tidak duduk, dalam bahasa Batak sahudulan, dalam bahasa Ibrani dipakai mosap, dwelling, bermukim bersama, settlement, tinggal bersama, place to live, hidup bersama-sama, saroha.
Saudara, ini menunjukkan sikap orang yang sepakat, sehati, sepikiran, sekonsep, sependapat, satu ide. Saudara, inilah orang yang berpotensi mendapatkan kebahagiaan, yakni orang-orang yang tidak mau sepakat, sehati, sepikiran, sekonsep, sependapat, satu ide, sejalan, serumah dengan siapa? Dengan orang tiga disebutkan di sini. Fasik dalam bahasa Batak, parjahat, orang berdosa dalam bahasa Batak, pardosa, pencemooh dalam bahasa Batak, pangarehe. Jangan mau tinggal dengan parjahat, pardosa, pangarehe. Jangan mau sejalan, sekonsep dengan orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang pencemooh. Saudara, bagaimana sikap orang-orang ini rupanya? Sehingga kita dilarang untuk sepakat dengan mereka, seide dengan mereka. Mari kita kenali orang ini. Kalau disebut orang fasik atau parjahat di sini dalam bahasa Ibrani, resaim, artinya morality wrong, very bad in morality, do not seek God. Nah, jadi moralitasnya sama sekali bad, buruk, salah. Do not seek God, tidak peduli Tuhan, godless, hostile toward Him and His people, bermusuhan dengan Tuhan dan umat Tuhan serta orang percaya. Tak peduli tu debata, tu agama, tu hatani debata, manasida. Inilah mereka. Inilah yang disebut fasik itu, Bapak Ibu. Agar kita berbahagia, ikut martua, jangan bergaul, jangan berjalan sepikiran, sehati dengan orang-orang yang seperti ini. Unang donganya kajol masih songonon. Padahal diri sia jolma na songono tipena. Amin, Bapak Ibu, supaya kita ikut berbahagia. Kalau disebut orang berdosa, pardosa, dalam bahasa Ibrani dipakai hattayim, artinya durong, selalu berbuat yang salah, tidak suka aturan, selalu menyimpang dari kebenaran, hati goran. To make guilty, selalu berbuat salah, keonaran, penyimpangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini juga jangan ikutin. Kalau mau kita berbahagia, Bapak Ibu, hindarkan dirimu dengan berteman kepada orang-orang seperti itu. Dan yang ketiga, kalau disebut pencemooh, pangarehe dalam bahasa Batak, dalam bahasa Ibrani dipakai lesim, artinya mockery, pengolok-olok, suka mengejek orang, suka menguru-urui halak, makata-hata dongan, pailahod dongan, siluluiti hasni dongan. Nah, inilah pencemooh itu, pangarehe itu, Bapak Ibu. Dalam bahasa modern saat ini disebutlah mereka ini badut, suka bertopeng bunglon, bermuka ganda, bermuka dua, ditulupinya semuanya. Tidak ada prinsip pendirian bagi orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Unang dongani jolma si songonon. Jauhkan dirimu dari orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Orang seperti ini tidak akan mungkin memiliki kebahagiaan. Amin, Bapak Ibu. Udah jelas, Bapak Ibu, sekarang? Kalau kita mau menikmati hidup asrei, berbahagia nomor tua, maka kenalilah orang-orang di dekatmu. Apa mereka tergolong kepada orang yang suka berbuat ketiga-tiga jenis perilaku itu? Oleh karena itu, mari kita jaga hubungan kita dengan sesama kita, agar kita hidup berbahagia, penuh damai, sejahtera. Amin, Bapak Ibu. Kedua, siapa yang berpotensi memiliki kebahagiaan ini? Pada ayat 2 disebut, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam bahasa Batak, sai patik ni Jehovah dolomoni rohana, jala sai ido dipikiri rohana aria dohot borngin. Saudara, bagaimana orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam? Bagaimana gambaran hidup mereka? Bahasa Ibrani yang dipakai untuk kesukaan adalah hepes. Artinya hepes, desire, to delight, to be pleased with. Haus akan sesuatu, seleranya tinggi, keinginannya besar. Untuk apa? Untuk Taurat Tuhan. Untuk merenungkan firman Allah siang dan malam. Gambarannya seperti orang yang berjumpa dengan makanan. Makanan itu adalah memenuhi seleranya, keinginannya. Maka berapapun harganya, dia akan pasti beli. Makanan itu akan disantapnya, dinikmatinya sampai puas karena seleranya tinggi.
Saudara, orang seperti inilah yang berbahagia itu. Dia sangat rindu, dia merasa haus dan lapar akan firman Tuhan, akan persekutuan, akan ibadah dengan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan khotbah, ketika dia mendengar firman Tuhan, siapapun yang berkhotbah itu nggak masalah bagi dia. Dia sangat meresponinya. Dia sangat tertarik untuk dengaran kepada firman, kepada khotbah. Nah, orang seperti inilah nama mertua yang berbahagia. Dikatakan di sini, seleranya untuk firman Tuhan itu siang dan malam sangat-sangat besar. Artinya, dia menggunakan waktunya kapan saja untuk Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, kapan saja untuk beribadah. Dia tidak pernah bosan-bosannya mendengar khotbah. Baginya, tidak ada khotbah yang terlalu panjang, yang bertele-tele. Semua diaminkannya, Bapak Ibu. Inilah orang yang berbahagia itu. Mari kita ikut menjadi orang yang berbahagia. Lewat kerinduan kita mendengar khotbah, baik itu lewat ibadah-ibadah rutin kita, maupun lewat media-media sosial, YouTube seperti ini, biar kita ikut berbahagia. Asa dohot hita gabe jolma namar tua. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saudara, pada ayat 3 sampai ayat 5, pemazmur membedakan hidup antara kedua orang tadi, yakni hidup yang berjalan di jalan Tuhan dengan hidup yang menjadi orang fasik. Hidup keduanya ini sangat-sangat kontras, jauh sekali bedanya. Pada ayat 3, pemazmur mengatakan bahwa hidup orang-orang yang benar itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, orang benar itu hidupnya kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana pohon yang ditanam di tepi aliran air? Bahan makanannya selalu tersedia terus. Persediaan makanannya selalu cukup. Tidak akan pernah kekurangan makanan. Tumbuhnya subur. Tidak terpengaruh atas musim-musim apapun. Musim kering tahan. Tidak layu, tidak kering, berbuah terus. Musim hujan juga apalagi oke semuanya. Hembusan angin puting beliung pun tidak akan membuat dia tumbang. Dia kokoh. Bahkan uratnya, akarnya makin teguh hingga masuk ke dalam tanah. Tegar sekali. Saudara, itulah gambaran hidup orang benar yang tidak ikut perilaku si orang fasik itu. Dia akan hidup di tepi aliran air. Orang benar itu akan hidup di tepi aliran air. Nah, di tepi aliran air di sini menggambarkan peranan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dalam Yohanes 7 ayat 38-39 dituliskan di sana, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Saudara, jadi di dalam diri orang benar itu, Roh Kuduslah yang senantiasa menjaganya, yang senantiasa mendampinginya. Hidupnya tidak akan terpengaruh dengan musim apapun. Ketika kekurangan, dia akan sabar. Dia akan tekun bekerja. Ketika hidupnya sedang mengalami masalah keuangan, miskin, tidak akan bersungut-sungut, tidak akan merengek-rengek kepada Tuhan. Sebaliknya juga, ketika hidupnya penuh harta, uangnya cukup, bisnisnya jalan, tiga-tiganya beruntung, anak-anaknya semua maju, maka dia tidak akan sombong, tidak akan tinggi hati, dia tidak akan anggar jago. Dia rendah hati. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Meski gelombang-gelombang kehidupan menerpanya, baik dalam ekonomi, bisnis, keuangan, moneter, usahanya, dia akan tetap tegar. Dia akan tetap beriman. Ibadahnya tidak akan pernah surut, Bapak Ibu. Seperti daun pohon di tepi sungai, nggak akan kering dan malos dan layu, nggak layu. Dia bersinar terus. Kenapa? Kenapa bersinar? Karena ada pendampingan Roh Kudus. Sangat berbeda sekali dengan orang-orang fasik, parjahat tadi, orang-orang berdosa, perdosa, orang-orang pencemooh, pangarehei. Ayat 4 sampai dengan ayat 6 disebutkan itu. Pada ayat 4 disebutkan seperti sekam yang ditiup angin.
Artinya nggak ada beratnya, ringan sekali, mudah ditiup dan mudah berhamburan. Ini menggambarkan jika sekarang bisa saja kaya, uangnya banyak, punya posisi, dia seorang pejabat teras sekarang. Tetapi sebentar lagi, maka semuanya itu akan habis. Hasil korupsinya itu akan hilang, terbang berhamburan kemana-mana. Nama baiknya juga akan rusak, hilang seketika, Bapak Ibu. Sebentar saja dagingnya, tubuhnya gemuk berisi, sebentar lagi sudah kurus, kerempeng, tokinari. Apa yang terjadi dalam dirinya? Gak ada, lebay, Bapak Ibu, lunglai. Inilah orang yang fasik, pendosa, jalannya bengkok, semua tumbang, jatuh, gadap, sade. Makanya Bapak Ibu, pada ayat 5 disebut, sebab itu orang fasik tidak akan tahan. Dalam bahasa Batak, dang manahan. Jadi orang fasik itu lemah sekali, mudah frustrasi, stres. Sekali lagi, mudah tumbang. Makanya dia nggak akan berbahagia. Beda sekali dengan orang-orang benar yang kondisi apapun dihadapinya, menerpanya, dia akan tetap bertahan. Dia kuat, makanya dia berbahagia mertua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu, gak usah kita iri, cemburu, mengepian kepada orang-orang fasik, pendosa-pendosa, pencemooh tadi. Meskipun sepertinya hartanya segudang, kekayaannya bertambah terus, tapi gak ada kebahagiaan hidupnya. Kalau kita baca Mazmur 73 ayat 18 sampai ayat 20, di sana dituliskan, mereka itu berada di tempat-tempat licin, akan jatuh hancur, akan binasa sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Nah, terakhir, mana yang Bapak Ibu pilih sekarang? Ikut jalan orang fasik tadi, yang penuh gemerlapan harta, kekayaan, dan kesenangan duniawi? Itulah dambaan Bapak Ibu. Tetapi tidak ada kebahagiaan dan mengarah ke jurang maut, kebinasaan, dan kerusakan rohani. Atau pilih jalannya orang benar, orang yang mencintai Tuhan, suka firman Allah, meski sering sekali dihantam oleh badai pergumulan, namun tetap bertahan, kuat, kokoh, dan selalu mendapat pendampingan Roh Kudus. Di Minggu Eksaudi ini, kepada kita ditawarkan oleh Tuhan agar memilih jalan orang benar. Jalan mereka lah yang dijamin oleh Tuhan akan tiba pada kebahagiaan sejati, sebagaimana topik minggu ini, kebahagiaan orang benar. Hatuaun ni halak nati goroha. Bersyukurlah atas kebahagiaan yang kita peroleh dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Eksaudi 16 Mei 2021 dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini, agar kita senantiasa menyadari adanya kebahagiaan orang benar. Hatuauni natigoroha. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya sebarkan lewat YouTube dan media sosial. Berkati jemaat yang akan mendengar firman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat buat semua pendengar-pendengar. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Seperuntukkan khotbah ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin.